Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Baik, pada hari Selasa ini tanggal 5 Mei 2020 adalah materi PJOK, dan untuk materi pada pagi hari ini, kenapa Bapak tidak memberikan tugas adalah semata-mata Bapak ingin membuat keseimbangan bahwa tugas dan materi harus seimbang. Karena ketika hanya memberikan soal saja, materi tidak dapat, percuma saja. Nah, maka dari itu di kelas 7 ini materi terakhir atau materi bab 10 adalah mengenai bahasan paparan perkembangan tubuh remaja. Silakan kalian simak dengan baik paparan dari Bapak. Slide per slide-nya, kata per katanya tolong dipahami. Jika ada yang kurang jelas, nanti tinggal kita bahas apa yang kurang jelas. Oke, kita masuk di slide berikutnya. Perkembangan tubuh remaja. Sama-sama kita ketahui semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan berkembang, baik juga sama seperti tubuh seseorang. Adapun tahapan dari manusia adalah dari bayi, dari batita, balita, usia dini, pra-remaja, remaja, sampai dewasa nanti, dan hingga akhirnya sampai turun lagi ke masa tua. Sekarang kita bahas adalah perkembangan tubuh remaja. Apa sih yang dimaksud dengan definisi perkembangan? Berkembang, tumbuh, atau bagaimana? Mari kita lihat. Perkembangan adalah perubahan-perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis pada anak. Jadi dikatakan berkembang itu adanya perubahan dari segi fisiologis dan fungsi psikis, ya. Yang sama-sama kita ketahui, apa sih fisiologis itu? Fisiologis itu adalah fungsi tubuh manusia. Itu baru namanya fisiologis, ya. Kalau adapun psikis itu adalah psikologi, kejiwaan. Jadi dapat ditarik kesimpulan jika dikatakan berkembang itu adanya perubahan dari fungsi tubuh manusia dan adanya proses pematangan fungsi kejiwaan manusia. Jadi di dalam perkembangan itu ada dua variabel. Variabel yang pertama fisiologis, yang kedua adalah kejiwaannya. Tapi jika seseorang hanya berkembang secara fisiologis atau secara fungsi tubuh manusianya, dan fungsi psikis atau kejiwaan tidak berkembang, itu belum dikatakan namanya tumbuh kembang atau berkembang. Jadi harus sama. Contoh, misalkan ada seorang anak yang berubah secara fungsi tubuh manusia menjadi besar dan perkembangannya sudah terlihat ciri-cirinya, tetapi proses pematangan psikisnya itu tidak berkembang. Usia anak itu 17 tahun secara fisiologisnya, tetapi secara psikisnya itu terjadi kelambatan psikis. Contohnya usianya 17 tahun secara fisiologis, tapi jiwanya masih anak-anak, seperti anak usia 5 tahun, 6 tahun. Nah, itu adanya sesuatu yang harus diperiksakan, ada sesuatu yang membuat kenapa tidak berkembang secara psikisnya. Itu definisi dari perkembangan itu sendiri. Baik, selanjutnya ini adalah salah satu animasi gambar perkembangan fisik remaja. Contohnya dari laki-laki, dari anak batita, balita, usia dini, para remaja, masuk ke remaja, masuk ke dewasa. Ini adalah berkembang.
ya. Ini tumbuh kembangnya. Adapun tentang waktu remaja dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama masa remaja awal usia 12 sampai 15 tahun, yang kedua masa remaja atau pertengahan 15 sampai 18 tahun, yang ketiga adalah masa remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun, ya. Jadi kita lihat kalian masuk di rentang mana? Awal kah? Pertengahan kah? Masa remaja akhir kah? Kalau masa remaja akhir berarti siap-siap kalian memasuki masa dewasa. Oke, selanjutnya adalah pengertian remaja menurut Sri Rumini dan Siti Sundari. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan dari semua aspek, ya. Adapun laki-laki itu 13 sampai 22 tahun, perempuan 12 sampai 21 tahun. Ini adalah pengertian masa remaja menurut ahli Sri Rumini dan Siti Sundari, ya. Jadi masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa itu adalah remaja. Adapun laki-lakinya lebih 13 tahun dibandingkan perempuan lebih cepat di dalam memasuki masa peralihannya, dan juga mungkin lebih cepat di dalam dapat menstruasinya lebih cepat dibandingkan masa baliknya anak laki-laki. Oke, lanjut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah keturunan. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Keturunan atau gen seseorang itu sangat mempengaruhi dari perkembangan atau pertumbuhan seseorang, ya. Jika contoh misalkan ada anak dengan mempunyai keturunan yang baik dalam sisi fisik, contoh ayahnya itu fisiknya atau kakeknya itu fisiknya tinggi, besar, nah otomatis anaknya itu mempunyai gen, nanti ketika dia besar mempunyai gen dia bisa tumbuh besar seperti kakek atau ayahnya atau ibunya. Itu pasti ada gen yang masuk ke dalam anak tersebut. Itu salah satu faktor. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi, ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal ini, dari luar ini, salah satu contohnya adalah faktor yang mempengaruhi dia, misalkan dia sering berolahraga, sering aktivitas fisik di luar, ya, sering ikut ekstrakurikuler olahraga. Ini bisa mempengaruhi faktor perkembangan dan tumbuh seseorang. Beda halnya ketika orang yang untraining people atau orang yang tidak terlatih, pasti akan berbeda tumbuh kembangnya dibandingkan anak yang sering berolahraga, ya. Pasti akan beda kepadatan tulangnya, kemampuan kardiovaskulernya, jantung paru-parunya pasti berbeda dibandingkan dengan untraining people atau orang yang tidak pernah berlatih atau tidak pernah berolahraga. Ini salah satu faktornya. Yang ketiga, yang terakhir adalah faktor bawaan dari lahir, ya. Bawaan dari lahirnya, misalkan bawaan dari lahirnya itu mempunyai perbedaan dari sisi fisiknya atau kelebihan dari fisiknya juga, itu akan mempengaruhi faktor perkembangan dan pertumbuhan seseorang, faktor bawaan. Jadi ketiga variabel ini adalah diantara faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan seseorang. Kita beranjak ke slide berikutnya. Adapun perubahan fisik itu dibagi menjadi 2, internal dan eksternal.
dari dalam dan dari luar. Adapun perubahan fisik yang mengacu ke dalam internal ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, jaringan tubuh, sistem peredaran darah. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Kenapa sistem pencernaan berubah? Automatically, pasti ketika perubahan fisik seseorang berlanjut menjadi remaja, pasti akan berubah. Tidak mungkin ketika sistem pencernaan lambungnya, ginjalnya, ususnya itu sama seperti anak balita. Ya, tidak mungkin juga ketika sudah remaja makanannya bubur atau empasi, makanan pembantu air susu ibu, nggak mungkin. Pasti sudah makan seperti orang remaja lainnya. Nah, pasti akan berubah sistem pencernaannya. Yang kedua adalah sistem pernapasan. Ya, pastinya berbeda, pastinya berubah ketika sistem pernafasan kardiovaskuler atau jantung dan paru-parunya ini pasti akan berubah. Kita membahas lagi di dalam orang yang sering berolahraga, pasti sistem kardiovaskuler jantung paru-parunya juga akan berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berolahraga lagi. Kenapa kita bahas tentang olahraga terus? Karena kita membahasnya adalah kegiatan jasmaniah kita, ya. Jadi ketika orang berolahraga itu notabene dia mempunyai dinding jantung parunya itu sangat kuat karena sering terlatih berolahraga. Nah, otot jantung parunya pun juga akan lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah terlatih, ya. Ini pasti akan berbeda di dalam sistem pernapasannya. Jadi, beruntunglah seseorang yang selalu kontinu di dalam aktivitas fisik atau berolahraga. Tapi berolahraganya juga harus yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan jika kalian berlatih juga sesuai dengan petunjuk pelatih atau ahlinya di dalam bidang tersebut. Masuk ketiga adalah jaringan tubuh manusia. Jaringan tubuh manusia ini pasti akan berubah baik dari sisi ototnya, dari ligamennya. Ligamen adalah jaringan ikat antara kedua tulang. Nah, tendon adalah jaringan ikat antara tulang dan otot, pasti akan berbeda. Yang keempat adalah sistem peredaran darah, ya. Otomatis ketika sistem pernapasan jantung paru atau kardiovaskulernya berubah, sistem peredaran darah manusia, sistem peredaran vena atau arterinya pun akan berubah karena dia fungsinya ada yang memompa ke seluruh tubuh atau memompa tubuh langsung kembali lagi ke jantung, pasti akan berubah. Ketika otot jantungnya makin kuat, pasti pompaannya itu jantungnya itu juga akan berubah, ya. Ini pendefinisi atau dari perubahan fisik secara internal. Next, perubahan fisik secara eksternal sama-sama kita ketahui pasti tinggi badannya akan berubah menjadi lebih tinggi, berat badannya, proporsi tubuh, organ primer dan sekunder. Dari bahasan berat badan nanti kita di slide berikutnya kita akan mengetahui bagaimana mengetahui BMI atau Body Mass Index kalian. Berat ideal, ya. Apakah proporsional ataukah kurus, sedang, gemuk atau obesitas? Nanti kita lihat, ya. Jadi ini adalah pengertian perubahan fisik secara internal dan eksternal. Baik, ini adalah rumus bagaimana menghitung BMI. Apa sih BMI itu? BMI adalah Body Mass Index atau mengetahui proporsional berat sesuai berat badan dan tinggi badan seseorang. Adapun rumusnya BMI sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Contoh, berat badan Fulan 76 kg dengan tinggi badannya itu 167 cm, lalu dikonversikan menjadi meter, jadi 1,67.
Jadi 76 per 1,67 kuadrat sama dengan 76 per hasil kalinya 2,7889 dibagi hasilnya 27,25. BMI 27,25 termasuk kelebihan berat badan menurut tabel dari WHO. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah tabel klasifikasi BMI menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Adapun kelompok klasifikasinya kurus berapa, normal berapa, di range berapa, di rentang berapa. Kalau ini kan 27,25 berarti dia masuknya di sini nih. Nih, 27,25 berarti masuknya di gemuk. 25 sampai 29 atau klasifikasinya adalah praobesitas. Nih, jangan sampai nih ketika kalian masa remaja sudah masuk ke dalam gemuk ataupun obesitas, berarti hukum termodinamikanya atau kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan kalori yang dikeluarkan, ya. Jadi harus bagaimana, Pak? Ya berarti otomatis secara logika kalori yang dikeluarkan harus lebih banyak, aktivitas gerak kalian ya terus banyak. Nanti di kelas 8 kita akan masuk, jika masih dengan saya, kita akan masuk membahas tentang ilmu gizi ya. Jadi nanti bahan makanan, contoh nasi berapa kalorinya, kentang berapa, nanti di jumlah total selama sehari daily activity kalian berapakah kalori. Misalkan 1000 kalori, tapi aktivitas fisik kalian itu hanya 500. Otomatis sisa 500 itu adalah mengendap di dalam tubuh kalian yang dirubah menjadi lemak. Nah, maka dari itu aktivitas kalori yang dikeluarkan harus lebih besar dibandingkan kalori yang masuk, atau minimal seimbang lah. Kalori yang masuk 500, kalori yang dikeluarkan juga 500 ya. Jadi itu sedikit informasi saja. Oke, ini adalah rumus BMI dan klasifikasinya. Nanti setelah paparan ini selesai, saya berikan tugas kepada kalian untuk mendata BMI dari keluarga kalian, baik orang tua kalian, ayah, ibu, kakak, pokoknya di rumah kalian, nenek atau kakek, silakan kalian data. Nanti kalian buat di kertas lembar, kalian hitung tabel klasifikasi bagaimana, langsung nanti di foto, masukkan ke grup nama dan nomor absennya berapa ya. Baik, selanjutnya inilah kondisi yang mempengaruhi dari fisik remaja. Mungkin ada banyak kondisi yang mempengaruhinya, tapi saya percepat saja. Dari pengaruh keluarga ya. Kondisi ini sangat mempengaruhi fisik remaja dari pengaruh keluarga. Keluarga yang harmonis otomatis mempengaruhi fisik remaja yang tumbuh kembangnya juga secara kontinu, secara baik, dibandingkan pengaruh keluarga yang kurang harmonis pasti akan berpengaruh juga dari jiwanya. Kan tadi kita masuk ke dalam psikis, antara psikis dan fisiologis itu harus balance, harus seimbang. Jadi ketika keluarganya tidak harmonis, otomatis psikisnya juga akan berpengaruh. Status sosial ekonomi ya, ini juga ada berpengaruh walaupun hanya sebatas sedikit. Misalkan status sosial ekonominya menengah ke atas, otomatis gizi yang didapat si anak itu pun pasti bisa 4 sehat 5 sempurna hampir setiap hari, dibandingkan misalkan ada seseorang yang status ekonominya itu sosial menengah ke bawah ya. Makanannya mungkin ya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, mungkin 2 sehat atau 3 sehat, tapi itu adalah salah satu yang pengaruhi fisik remaja. Pengaruh dari gizi ini yang tadi saya informasikan ya. Apakah lengkap karbohidratnya, hidrat arangnya, lemaknya, mineral, protein ya, akan berpengaruh pasti dari fisiologisnya. Kesehatan. Nah, jika pengaruh gizinya ini baik, otomatis di dalam kesehatannya juga akan berpengaruh ya. Ketika tubuhnya sehat, otomatis fisiknya berkembang tumbuh dengan baik
ya. Maka dari itu janganlah suka jajan sembarangan, makan makanan yang maaf kebanyakan minyak, goreng-gorengan, micin, itu sangat tidak baik bagi kesehatan, yang nanti akan berdampak pada tubuh kalian sendiri. Tidak bisa akan tumbuh kembang, nanti malah yang ada sudah kelas 7, 8 nggak berkembang-kembang, tingginya segitu-segitu aja kayak anak SD ya. Selanjutnya adalah gangguan emosional. Jadi psikisnya akan berpengaruh nih, ketika tadi dari pengaruh keluarga, status ekonominya, akan terganggu gangguan emosionalnya. Akan sering menjadi pemarah kah? Ya, emosional, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit baperan, nanti akan berpengaruh ke psikisnya, ya. Kecerdasan atau intelijensi, ya. Dari semuanya ini pasti akan berpengaruh ke dalam kecerdasannya, ya. Pengaruh gizi, kesehatannya nanti akan berpengaruh dalam intelijensinya nih, ya. Apakah nanti IQ-nya akan baik sesuai dengan bertahap dari pengaruh gizinya, kesehatannya, istirahatnya, gangguan emosionalnya nanti akan berpengaruh. Jenis kelamin pasti akan berbeda, ya. Nanti ada jenis kelamin kita bahas adalah laki-laki dan perempuan. Pasti akan berbeda menurut jenis kelaminnya, fisiknya nanti kita akan bahas. Jenis kelamin laki-laki bagaimana, ciri-cirinya, perempuan bagaimana. Yang terakhir adalah bentuk tubuh, ya. Setelah kita mengetahui jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nanti lebih mengkerucut lagi, bentuk tubuhnya akan berbeda, ya. Laki-laki yang tinggi tegap, dadanya bidang, ya, berbeda dengan perempuan yang pinggangnya kecil, pinggulnya besar, karena nanti seorang wanita itu akan mempunyai anak, nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah satu gambar bahwa keadaan seseorang laki-laki yang sudah balik, ya, mimpi basah, bukan karena disiram air, karena nggak bangun subuh, bukan, mimpi basah. Yang ini perempuan adanya menstruasi, ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, perkembangan fisik remaja putri. Yang pertama, ciri-cirinya perkembangan fisik remaja putri itu terlihat dari adanya garis lingkaran di dalam tubuh perempuan. Suaranya kecil tapi ringan. Lehernya mungkin ada perubahan. Bahu relatif kecil dan melengkung. Dadanya membesar ke depan. Pinggang kecil tapi pinggul membesar. Nah, ini pengaruhnya nanti adalah ketika seorang wanita mempunyai anak, pasti pinggulnya membesar karena untuk adanya pembuahan, ya. Ini salah satu gambar contoh bagaimana atlet bola voli yang tubuhnya tinggi menjulang ke atas dibandingkan teman-teman sebayanya, ya. Ini ada kelebihan dia bermain voli segini nih tingginya. Cukup signifikan kalau tingginya segini, atlet voli luar biasa. Oke, lanjut. Perkembangan fisik remaja putra. Ya, kalau pria itu lebih menegakkan pada sisi tubuhnya, ya. Tubuhnya tegak, ya. Jadi kalau yang anak cowok itu kalau yang masuk fisik remaja ya harus tegap gitu loh. Ya jangan kelemar-kelemar lagi. Karena melambangkan suatu keperkasaan dan kegagahan bagi anak laki-laki. Suaranya menjadi besar, ya, dan terlihat adanya jakun pada leher, ya. Itu yang ketiga, bahunya lebar. Nah, bahunya sudah bidang, apalagi yang si anak pria ini sering berolahraga, sering push up ataupun jenis olahraga workout yang lain, ya. Yang pernah saya berikan tuh workout kalau bisa di maintenance, ya. Kalau bisa dilakukan setiap hari di rumah, minimal seminggu 3 kali. Yang keempat, dadanya bidang, ya. Ketika anak cowok kalau kelihatan bahunya lebar, dadanya bidang, mau pakai baju apapun pasti kelihatannya akan lebih bagus, lebih slim fit, pokoknya lebih bagus lah pokoknya, ya. Jadi olahraga itu tidak akan menimbulkan hal yang negatif, tapi menimbulkan hal yang positif, tapi sesuai dengan kadar kemampuan diri seseorang. Ini adalah foto perbandingan, ada
seorang yang badannya besar dibandingkan dengan di sampingnya ada orang yang badannya atletis, ya terlihat ini ada perbedaan antara perkembangan fisik remaja putra. Ada video yang harus kita saksikan, tolong didengarkan baik-baik, dilihat baik-baik. Saat ini, sekitar 1 miliar manusia atau hampir 1 di antara 6 manusia di bumi ini adalah remaja. Dan 85% di antaranya hidup di negara berkembang. WHO mencatat jumlah penduduk remaja antara usia 10 dan 19 tahun adalah 1,2 miliar, atau sekitar 18% dari jumlah penduduk di dunia. Jumlah populasi remaja di Indonesia pun sangat besar. Tercatat hasil sensus penduduk tahun 2010 didapatkan data sekitar 43,5 juta jiwa atau sekitar 18% dari jumlah penduduk Indonesia adalah remaja. Remaja atau adolescents adalah generasi penerus bangsa yang turut menentukan kualitas hidup bangsa di masa yang akan datang. Masa remaja ditandai dengan masa puber, di mana seorang individu mulai mengalami kematangan organ reproduksi yang memberikan kontribusi terhadap semakin menyatunya seksualitas ke dalam sikap dan perilaku gender remaja, yang diikuti pula dengan berbagai perubahan, baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, sehingga akan menimbulkan pula berbagai macam masalah. Seringkali terjadi konflik antara remaja dan orang tua yang disebabkan karena orang tua kurang memahami apa itu remaja dan pubertas. Remaja adalah individu baik perempuan maupun laki-laki yang berada pada masa atau usia antara anak-anak dan dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa dan relatif belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial, sehingga mereka harus menghadapi tekanan-tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. WHO mendefinisikan remaja adalah mereka dengan rentang usia 10-19 tahun. Dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan, remaja adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Jadi Kozier et al. Membagi masa remaja menjadi 3 periode, yaitu masa remaja awal 10-14 tahun, masa remaja pertengahan 14-17 tahun, dan masa remaja akhir 17-19 tahun. Siklus kehidupan pada masa remaja merupakan masa yang paling sulit untuk dilalui oleh individu. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa yang paling kritis bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada masa remaja terjadi banyak perubahan dalam diri individu, baik perubahan fisik maupun psikologis. Perubahan dramatis dalam bentuk dan ciri-ciri fisik berhubungan erat dengan mulainya pubertas. Bagi perempuan, masa pubertas ditandai saat pertama kali mengalami menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Masa puber menyebabkan peningkatan aktivitas hormon seksual
dan adanya berbagai perubahan pada remaja. Perubahan fisik bagi laki-laki adalah 1. Otot menguat. 2. Tumbuh jakun. 3. Tumbuh bulu-bulu di ketiak, sekitar muka, dan sekitar kemaluan. 4. Ketiak berminyak. 5. Suara menjadi besar. Perubahan fisik pada wanita adalah 1. Tumbuh payudara. 2. Puting menonjol keluar. 3. Bentuk tubuh berlekuk. 4. Tumbuh bulu-bulu di ketiak dan kemaluan. 5. Kulit berminyak. Remaja juga akan mengalami berbagai perubahan emosi atau psikologis. Perubahan emosi pada pria yaitu 1. Timbul perhatian pada lawan jenis. 2. Ingin diakui kedewasaannya. Perubahan emosi pada wanita yaitu 1. Menjadi lebih sensitif. 2. Ingin diperhatikan. 3. Timbul perhatian pada lawan jenis. 4. Suka bercermin di depan kaca. Secara psikis, perubahan yang terjadi pada remaja ialah munculnya dorongan seksual, perasaan cinta, dan tertarik kepada lawan jenisnya. Perasaan-perasaan ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon seks, yaitu testosteron. Perkembangan seksual yang terjadi pada remaja menimbulkan berbagai bentuk ekspresi seksualitas, yaitu 1. Masturbasi. 2. Nokturnal orgasme. 3. Hubungan seksual. Dalam fungsi intelektual, tidak ada perubahan dramatis selama masa remaja. Kemampuan untuk mengerti masalah-masalah kompleks berkembang secara bertahap. Kemampuan remaja untuk menyelesaikan masalah kompleks adalah fungsi dari proses belajar dan pendidikan yang terkumpul. Remaja juga mengalami perubahan emosional yang kemudian tercermin dalam sikap dan tingkah laku. Secara psikologis, masa remaja merupakan masa persiapan terakhir dan menentukan untuk memasuki tahapan perkembangan kepribadian selanjutnya, yaitu menjadi dewasa. Perkembangan kepribadian pada masa ini dipengaruhi 1. Orang tua dan lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Teman-teman pergaulan di luar sekolah. 4. Pesatnya kemajuan teknologi informasi baik media cetak maupun media elektronika. Wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal tersebut akan mempengaruhi dalam proses pencarian jati diri. Dalam kondisi berbagai perubahan di atas, remaja biasanya tidak mau lagi dikatakan sebagai kanak-kanak. Namun remaja pun belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa jika dilihat dari berbagai kesiapan yang mereka miliki. Berbagai perubahan fisik yang terjadi pada remaja merupakan proses yang alamiah, yang akan dilalui oleh semua individu. Ditambah dengan perubahan konsep diri dan pencarian identitas diri, maka akan banyak permasalahan yang muncul jika mereka tidak dibimbing dengan baik untuk melewati masa tersebut. Secara emosional, remaja bergerak ke arah mandiri lepas dari orang tua atau mereka yang lebih tua dan membentuk hubungan dan minat yang baru. Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja yaitu 1. Mulai tertarik pada lawan jenis. A. Wanita ingin mempercantik diri. Cemas, bimbang, dan salah tingkah bila menghadapi lawan jenis. D. Usia remaja lebih senang berkumpul di luar rumah. 2. Sering membantah orang tua, ingin menonjolkan diri dan kurang pertimbangan. Remaja putri saat menjelang haid menjadi lebih perasa, mudah sedih, marah, dan cemas tanpa alasan.
Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh remaja dalam melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya akibat pubertas. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebagai orang tua harus memahami apa yang dialami oleh remaja, sehingga orang tua dapat memberikan arahan yang tepat dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi remaja. Mari selamatkan dan lindungi remaja kita demi masa depan mereka dan negara tercinta. Baik, itu sebuah ilustrator video yang menerapkan apa sih definisi remaja, apa hal-hal yang harus kalian lakukan, apa hal-hal yang harus kalian tinggalkan. Adapun benang merah yang Bapak tarik di sini adalah ketika remaja adalah bagaimana kalian ingin meraih jati diri kalian, konsep diri kalian. Nah, ketika kalian ingin menentukan jati diri kalian, ya, nasihat dari Bapak adalah banyak berpengaruh di dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah kalian, dan lingkungan bermain kalian. Jadi, saran dari Bapak adalah carilah teman, bukan kita membedakan, carilah teman yang membawa kalian ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang banyak faedahnya. Mungkin kalau di agama Islam lebih banyak membawa kalian ke surga, ya. Jangan sampai teman-teman kalian mendorong kalian ke neraka. Bukan hal di dalam memilah-milah teman, tapi kalian juga harus pintar juga ketika ada teman yang kurang baik dikasih tahu. Kalau tidak bisa dikasih tahu, ya udah tinggalin aja gitu, ya, karena akan membawa dampak yang buruk bagi kalian. Karena ketika di masa remaja kalian sudah tidak menemukan konsep diri yang sesuai dengan syariat agama, maka selanjutnya masuk ke dalam masa remaja, kalian akan mengalami hal-hal yang negatif, ya. Nanti cita-cita kalian juga tidak akan bisa tercapai jika masa remaja kalian tidak mendapatkan konsep diri dan jati diri yang benar. Jadi harus pintar bergaul di dalam menentukan konsep diri. Baik, itu adalah paparan dari bab 10, perkembangan tubuh remaja, yang insya Allah nanti di penilaian akhir sekolah akan keluar. Jadi Bapak jelaskan dan Bapak terangkan. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan tanya di grup, jangan ada yang japri, ya. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mengerjakan ibadah mendapatkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.